damai sejahtera. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kebaikannya kita dapat bersama berkumpul dalam acara penyuluhan kesehatan di Kelurahan Bareng, Kabupaten Klaten pada pagi hari ini dengan mengambil tema vaksinasi menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa memerlukan bantuan khusus. Biasanya, gejala adanya virus COVID-19 ini hampir sama seperti dengan gejala virus influenza, yaitu kita merasakan sedikit pusing, radang tenggorokan, pilek, maupun batuk. Namun ada beberapa kriteria atau hal yang dapat membedakan antara virus COVID-19 dengan virus influenza. Juga, sebagian orang yang mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis ini tentu akan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih khusus. Virus COVID-19 ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada di dekat orang yang terpapar virus COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, mulut, atau tubuh bagian lainnya setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus COVID-19 lebih mudah menyebar di dalam ruangan tertutup, biasanya ruangan yang ber-AC, dan gampang menyebar di tempat-tempat yang ramai. COVID-19 merupakan pandemi yang terjadi di awal tahun 2020 yang mengakibatkan lonjakan kasus di sejumlah daerah. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularan yang tinggi atau biasa kita sebut dengan zona merah. Sejumlah langkah tegas diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan COVID-19. Langkah yang diambil pemerintah yang pertama ialah dengan membatasi mobilitas masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan serentak di Indonesia. PPKM terdiri dari beberapa level. Mungkin saat ini di daerah kita sudah diberlakukan PPKM level tingkat 2. Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sehingga diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Terkait dengan kecepatan penyuntikan vaksin, Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI, Polri, dan Pemda untuk meningkatkan kecepatan penyuntikan vaksin menjadi 1 juta dosis per hari dengan memperhatikan kriteria dan usia penerima vaksin tersebut harus di atas usia 18 tahun. Vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi 2 dosis pertama dan dosis kedua, di mana setiap jenis vaksin berbeda untuk selang dan jeda antara dosis pertama dengan dosis kedua. Mengingat adanya kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama hal ini disebabkan oleh varian Delta. Pemerintah pun mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity di masing-masing masyarakatnya, karena mereka meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan tentunya untuk pemulihan ekonomi nasional juga. Vaksinasi COVID-19 ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, mencegah terkena dan mengalami gejala berat COVID-19. Yang kedua, melindungi orang lain. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Oleh karena itu,
Sudah semestinya pemerintah mengusahakan agar vaksinasi dapat dilakukan secara merata. Hal ini sudah terbukti dengan adanya pelaksanaan vaksinasi massal di beberapa tempat umum di daerah. Misalnya di Polres, kelurahan atau balai desa, rumah sakit, klinik, pangkalan TNI, dan lain sebagainya. Hingga saat ini sudah tercatat ada 215,6 juta dosis vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat. Capaian ini merupakan kerja keras dari komponen bangsa sebagai penyelenggara vaksinasi dan juga partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang bersedia untuk divaksinasi. Namun, selain vaksinasi, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19. Apa saja? Cara-cara tersebut tentu kita sering mendengar adanya 5M. M yang pertama yaitu memakai masker dengan benar. M yang kedua mencuci tangan setelah beraktivitas. M yang ketiga menjaga jarak atau social distancing. M yang keempat menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga negara yang baik bersatu padu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Niscaya pandemi ini akan segera berakhir. Dan tentu pemulihan ekonomi akan terjadi di bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang telah dalam saya menyampaikan gagasan pada pagi hari ini. Terima kasih.